Ya kita memenangkan dan kita ikut mendudukkan kader kita yang terbaik untuk menjadi calon presiden dan menang di 2019 2014. Lalu sekarang karena kita mengkritisi, kita disuruh untuk keluar dari pemerintahan ini. Saya rasa ya satu yang wajar kalau kita melaksanakan tugas sampai akhir. Apakah perubahan MA atas ambang batas usia itu adalah bagian dari narasi keberlanjutan? Saya rasa apakah UKT naik itu adalah keberlanjutan? Padahal janji kampanye yang diberikan kemarin itu adalah janji keberlanjutan. Siapapun yang sedang menekan PDI Perjuangan atau apapun yang ditekan, ini sebenarnya sedang menumpuk investasi, perhatian dan sentimen positif kepada kami. Problemnya menjadi muncul kalau ini dipotong. Apa semua aturan ini dipotong hanya karena dia anaknya siapa, dia familynya siapa, dia kerabatnya siapa, dia dipotong. Ini jadi persoalan. Apakah anak atau keluarga dari seseorang ini mengikuti proses meritokratis yang sesuai jalur apa enggak? Bernegara itu kan menurut saya Pak, itu ditentukan juga oleh teladan pemimpinnya. Kalau pemimpinnya melakukan ABCDE, maka yang di bawah akan ikut melakukan itu. Selamat datang di podcast Petisi Brawijaya. Kali ini kita akan kembali membahas isu-isu yang aktual yang tentunya berkaitan dengan politik hari ini. Ya, kali ini kita kedatangan seorang politisi muda yang kemarin sempat menjadi juru bicara muda dari kalangan Gen Z dan milenial dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Nah, hari ini kita akan bicara secara khusus bagaimana pandangan Mas Seno pribadi menyikapi kondisi hari ini. Dan saya akan menyingkap bagaimana POV-nya. Jadi bukan dari sudut pandang partai ya, tapi sebagai anak muda menyikapi kondisi hari ini. Karena itu penting. Hari ini masih banyak anak muda yang kurang peduli terhadap kehidupan rakyat, kehidupan politik, kehidupan ekonomi nasional. Karena faktanya hari ini masih banyak anak muda yang masih sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, selamat datang Mas Seno. Terima kasih. Atur nuhun Mas. Atur nuhun, Pak. Ya. Gimana? Sibuk apa nih sekarang? Enggak, nih tadi ngeliatin logonya ini keren sekali dari tadi. Ini bikinannya teman kita ini. Iya. Ya saya kuliah hari ini, Pak. Masih kuliah kuliah sekaligus ya karena pasca Pilpres. Di Surabaya atau di sini? Di Surabaya. Oh, masih S1? Di Surabaya. S1. Oh, belum kelar ya? Belum. Kan masuk 2020. Jadi harusnya masih ya tahun inilah harusnya kelar lah selesai. Ya. Tapi semoga segera semangat cepat lah. lulus. Ya. Amin. Iya. Jadi ngomong-ngomong kan kemarin menjadi juru bicara muda ya. Oh iya. Katanya Mas Ganjar Mahfud ya. Iya. Kenapa Anda dipilih sih sebenarnya? Ya saya nggak ngerti juga ya. Artinya saya nggak punya paman di TPN, nggak punya keluarga yang berpartai, dan dari awal juga saya mencoba belajar untuk berproses di partai dari bawah. Sudah dari bawah sekali ya? Dari bawah, artinya benar-benar mengikuti prosesnya dan tahun 2020 waktu Pilwali Surabaya saya memang ditugaskan untuk jadi juru bicara di Pilwali Surabaya yang kebetulan kita menang. Jadi satu partai waktu itu lawan 7 partai terus kita menang. Nah, mungkin dari penugasan pertama saya itu tahun 2020 itu dianggap sebagai sesuatu yang cukup berhasil. Kredit lah ya. Dan akhirnya saya dapat kepercayaan untuk bertugas di Pilpres kemarin. Dan memang secara pribadi saya mengenal Mas Ganjar cukup lama, artinya dari 2018-an lah saya sudah ngobrol sama Mas Ganjar di sebuah acara yang waktu itu saya juga dihadirkan untuk bicara tentang POV anak muda. Itu ngobrol tentang apa sih fungsinya pemilu buat anak muda, apa fungsinya seorang caleg. Mas Ganjar pematerinya. Nah, ini sekarang bicara POV nih, ini kan ada yang menarik nih, kayaknya sekarang kita lagi di bawah publik itu dejavu PMK 90 gitu. Oh iya. Dengan adanya PMA kemarin KPU ya, ini batas usia. Iya. Nggak tahu saya sekarang sejauh mana itu implementasinya, apakah bisa dilakukan oleh KPU atau enggak, karena kan sampai sekarang belum tahu kita ya. Iya, dan kita baca juga di media teman-teman KPU juga masih nggak sepakat dengan itu kan. Artinya ini masih berproses. Apa yang
putuskan MA itu nggak serta-merta jadi PKPU. Karena masih berproses ya kita menghargai prosesnya. Nah, tapi menarik. Ini sudut pandangnya Mas Seno nih, POV-nya Mas Seno ya. Sebagai anak muda, ya. Terus ada anak muda yang lain kayaknya selalu dapat karpet merah terus gitu. Dan satu keluarga gitu. Kalau dari Mas Seno secara pribadi gimana itu? Melihatnya gitu? Iya, sebenarnya saya udah cukup sering ngomong sejak Pilpres ya Pak, bahwa itu ya sesuatu yang nggak fair. Artinya salah satu budaya yang di sehari-hari masyarakat itu dianggap nggak oke adalah budaya ordal, orang dalam. Saat mau ngelamar kerja, terus ini sudah ikut tes, ini ikut ngantri segala macem. Tiba-tiba di satu sisi ada yang bisa langsung potong kompas karena punya kenalan atau punya family yang masih orang dalam dari perusahaan yang mau tempat bekerja itu. Itu sesuatu praktek yang memang kita ini anak-anak usia saya juga merasa itu nggak oke. Jadi kalau itu diterapkan di kehidupan berbangsa dan bernegara itu semakin double lagi masalahnya. Di kehidupan swasta aja udah nggak oke, apalagi di kehidupan publik. Kalau teman-temannya Mas Seno nih, pasti kan teman sebaya banyak kan anak kampus, ya mungkin ya nggak di kampus juga lah, yang nggak kuliah. Itu melihat itu gimana sih mereka kayak praktek kayak gini nih, nepotisme yang akut ini? Ya itu artinya praktek orang dalam itu meresahkan dan nggak fair, meskipun di ranah kehidupan sehari-hari, yang mana kalau itu mau daftar ke perusahaan ya suka-suka perusahaannya sebenarnya, tetapi teman-teman merasa itu nggak fair. Itu apalagi urusan publik. Kalau jadi seorang wali kota, gubernur, bupati, itu kan gajinya dibayar oleh pajak rakyat. Jadi ya pasti teman-teman merasa ini nggak oke. Tapi bagaimana mau menyuarakan tentang ini? Kanalnya apa? Nanti mau ngomong nanti ditakut-takuti dengan Dewan Medsos gitu. Jadi kan jadi persoalan baru juga. Jadi intinya itu sebenarnya ada keresahan di bawah permukaan ya. Kalangan anak muda itu. Iya. Apalagi kalau kita kaitkan sekarang ini dengan kondisi anak muda hari ini yang kalau kita ngutip survei yang kemarin, nggak lupa saya dari mana, ada sekitar 9, berapa juta anak muda itu ternyata tidak bisa mendapatkan akses untuk bekerja. Yang kedua juga mereka tidak mendapatkan akses pelatihan dan pendidikan yang formal. Nah, itu dari sudut pandang Mas Seno gimana itu kayak gitu tuh? Iya, saya bingung juga ya. Artinya satu sisi buat teman-teman yang beruntung untuk mendapatkan akses ke pendidikan yang formal, itu saat mereka mau nyari kerja, itu dipotongi dengan orang dalam. Kondisi bernegara kita, gini, bernegara itu kan menurut saya Pak, itu ditentukan juga oleh teladan pemimpinnya. Kalau pemimpinnya melakukan ABCDE, maka yang di bawah akan ikut melakukan itu. Pemimpinnya amanah, para stafnya yang bekerja sebagai anak buah, itu juga akan ikut amanah. Kalau pemimpinnya nggak amanah, atau pemimpinnya melakukan sesuatu yang nggak baik, itu akan jadi teladan juga untuk bawahnya. Nah, dalam konteks situasi itu, kalau pemimpinnya melakukan nepotisme misalnya, maka itu akan menjadi semacam teladan loh. Pemimpin saya aja boleh kok, apalagi saya yang bukan siapa-siapa ini. Dan dalam situasi itu, teman-teman yang sudah dapat pendidikan layak aja, ini bisa terancam dia nggak dapat kerja. Apalagi yang nggak dapat pendidikan formal yang seperti Bapak sampaikan tadi. Kadang katanya ada survei juga kan, katanya cuman 40% Gen Z itu yang bisa diterima di sektor formal. Berarti yang lainnya kan nggak nyampe 40% malah. Iya. Satu sisi itu, di sisi yang lain juga hari ini harus sadari tantangan digitalisasi kita luar biasa. Artinya perkembangan teknologi juga sangat berkembang pesat. Teknologi artificial intelligence itu sudah semakin maju dan sangat berpotensi untuk mengambil alih pekerjaan-pekerjaan rutin. Jadi kalau nggak dibekali dengan kemampuan untuk bekerja secara terspesialisasi, yang mengandalkan kemampuan analisis, mengandalkan kemampuan problem solving, pekerjaan-pekerjaan sehari-hari seperti teller, seperti home service, seperti ini akan hilang semua. Nah, dengan tantangan semacam itu, maka ini rasanya akan semakin sulit untuk bersaing kalau sistem yang dibuat
itu tidak mengandalkan meritokrasi, tetapi mengandalkan tradisi nepotisme atau potong kompas. Ini kalau action value semacam ini diteruskan, Pak, Action value. saya rasa itu Kacau itu, mah. itu akan semakin membuat kita terancam. Artinya orang-orang yang punya spesifikasi keahlian ini bisa tergeser sama orang-orang yang sekedar kenal ABCD, punya kata BLC. Nah, ini buat saya kalau memang serius sama visi Indonesia Emas, ini kayaknya malah menyimpang dari itu. Jadi cemas ya semua orang. Jadi Indonesia gemas kan. Cemas dan gemas. Tapi ngomong-ngomong ini, Anda perhatikan nggak? Sekarang itu kayaknya ada semacam frustasi di kalangan anak muda. Oh iya, karena akhirnya muncul sampai Wapres pun mengatakan, kalau bisa milih saya milih anak presiden kan gitu. Iya nggak? Akhirnya semua orang itu bermimpi menjadi anak presiden. Iya, memang kecemasan itu terjadi. Tapi menurut saya sebenarnya awalnya bukan hanya spesifik di Indonesia, secara global juga sedang ada kecemasan itu karena lapangan kerja semakin kompetitif seperti yang saya omongkan tadi, AI semakin berkembang, kemudian tantangan teknologi semakin tinggi. Di saat yang sama juga populasi kita tidak menurun, makin tambah banyak, artinya sangat kompetitif. Di saat yang sama teman-teman generasi Z yang berbatasan dengan milenial ini berperan sebagai semacam sandwich generation ya. Jadi di satu sisi dia harus memikirkan masa depannya, cari income yang stabil untuk dia. Di sisi yang lain, dia masih harus memikirkan kesejahteraan keluarganya. Orang tuanya gimana, adiknya gimana, sepupunya gimana, dan seterusnya. Nah, itu tantangan. Artinya anak-anak muda di dunia ini menghadapi ketidakpastian yang luar biasa. Nah, sebenarnya solusinya sederhana, Pak. Yang harusnya memberikan kepastian itu pemerintah. Betul. Karena pemerintah ini yang diberikan amanat oleh negara, yang negara ini jadi representasi dari masyarakat untuk menentukan kebijakan-kebijakan. Saat bicara regulasi ini pasti kepastian. Nah, ketidakpastian yang dihadapi secara global harus dihadapi dengan kepastian yang bisa diyakinkan melalui kebijakan. Nah, kalau kebijakannya aja bisa mudah berubah-berubah, ini satu sisi tiba-tiba aturan MA dirubah, tiba-tiba aturan MK dirubah, apalagi nanti sesuai kehendak penguasa aturan undang-undang bisa sewaktu-waktu berubah. Misalnya tren itu terjadi, maka akan semakin tidak pasti. Sudah situasi global tidak pasti, perang Timur Tengah tidak selesai-selesai, perang Rusia Ukraina tidak selesai-selesai, domestik juga parah, kurs kita fluktuatif, semuanya tidak pasti, lapangan kerja tidak pasti. Aturan pemerintah, undang-undang kita tiba-tiba ikut mau dibuat tidak pasti. Saya rasa ini akan jadi sebuah pertanyaan besar buat teman-teman semua. Jadi logikanya gini dong, berarti wajar dong kalau pemimpin kita mencarikan pekerjaan buat anaknya, karena situasi kan nggak pasti. Setuju nggak gitu? Iya, jadi dicarikan pekerjaan, minimal memenuhi janji mencarikan lapangan kerja untuk anak-anak muda. Terutama anaknya dulu gitu kan. Kalau di film Harry Potter itu ada musuhnya namanya ini, Pak, you know who nyebutnya. Ini kalau disingkat YKW. Iya, you know who itu YKW kalau disingkat. Gitu. Jadi karena sulit pekerjaan nih, makanya keluarganya cari pekerjaan semua itu. Iya, makanya itu. Jadi ya itulah yang hari ini dihadapi oleh teman-teman, dan saya rasa menjadi logik kalau harusnya ini memunculkan keresahan. Tapi saya bisa menyadari bahwa angkatan generasi Z itu adalah generasi yang sejak lahir itu tidak pernah merasakan atau menemukan sense di panca inderanya tentang apa itu kesengsaraan. Termasuk anak-anak saya juga. Iya, artinya secara global alam bawah sadarnya itu merasa dunia baik-baik saja. Saya melihat sejarah kita itu di sejak tahun 90-an akhir, yang anak-anak yang lahir di tahun itu ke 2000 dan seterusnya, kan nggak pernah ada perang besar yang misalnya membuat kita harus hidup sengsara. Di Indonesia secara lokal nggak ada revolusi yang membuat teman-teman ini harus merasakan hidup nggak enak. Reformasi 98 waktu nggak enak, krisis moneter segala macam masih sangat terlalu kecil. Itu parah itu. Belum merasakan, artinya teman-teman belum merasakan. Nah, artinya kawan-kawan muda ini Gen Z dan milenial merasa sebenarnya ya hidup ini ya paling begini-begini aja kok. Nggak ada potensi saya harus
kelaparan, harus kemudian disiksa, harus kemudian mengalami penculikan seperti yang terjadi di masa lalu. Ya, karena nggak ada, semuanya sejahtera. Semua baik-baik saja. Baik-baik saja. Nah, artinya kalau misalnya isu-isu yang dibicarakan itu adalah tentang demokrasi, tentang kebebasan berpendapat, tentang hal-hal yang semacam ini yang nggak berimpact langsung ke kehidupan mereka, saya masih percaya bahwa ya teman-teman tidak akan tahu urgensinya apa untuk bicara itu. Ya, memang. Kenapa? Karena nggak ada gunanya, mereka nggak ngerti kok. Jadi menurut saya Pak, apa yang dirasakan oleh Gen Z hari ini, meskipun kita sering bicara tentang demokrasi, tentang pentingnya kebebasan berpendapat, tentang hal-hal yang ini menjadi perhatian dari kita, selama itu tidak menyentuh kehidupan sehari-harinya, kenyamanan hidup sehari-harinya, teman-teman muda itu tidak akan bergerak untuk satu call of action. Ya, nggak ada triggernya. Nggak ada trigger. Kecuali kayak UKT kemarin. Ya, betul. Kenaikan UKT itu kan terasa di kehidupan sehari-hari. Atau tentang misalnya Tapra yang itu buat Gen Z tua dan milenial muda terasa. Jadi itu baru itu teman-teman baru akan, wah ini apa ini? Gitu. Nah itu yang saya rasa terjadi hari ini. Karena harus menyangkut sesuatu yang basic. Dirasakan Oke, langsung. Nih sekarang kita konteksnya ke melangkah ke kontestasi pilkada ini. Oke. Apakah fenomena-fenomena ini akan kembali muncul ya? Karena sebenarnya kan tirani itu ya, dinasti ini kan tidak hanya oleh satu ini, tapi juga di daerah-daerah juga banyak. Iya, betul. Ya, saya nggak mau menyalahkan keluarga politik. Artinya menjadi biasa saja kalau seorang anak itu terinspirasi dari orang tua atau kakek neneknya, itu biasa saja. Di Amerika juga ada. Di Amerika juga ada itu, dan di profesi lain pun selain politisi ada, juga banyak. Dokter, anaknya jadi dokter juga, insinyur juga. Persoalannya, apakah anak atau keluarga dari seseorang ini mengikuti proses meritokratis yang sesuai jalur apa enggak? Atau memanfaatkan kekuasaan atau kewenangan atau privilege dari keluarganya? Pertanyaannya kan itu. Dokter misalnya, nggak bisa meskipun hanya dokter, sekedar pengen anaknya jadi dokter, kamu langsung jadi dokter, nggak bisa. Harus ikut sekolah kedokteran dulu. Dan itu panjang, prosesnya sulit, prosesnya butuh waktu, proses dan seterusnya. Puluhan tahun itu. Puluhan tahun, dengan air mata, darah dan keringat untuk kemudian jadi dokter. Nah, keluarga saya ada yang dokter. Gitu ya, makanya. Artinya nggak bisa asal tunjuk aja. Kamu nggak bisa. Insinyur juga nggak bisa. Tapi apakah memungkinkan untuk mereka jadi dokter? Saya rasa sangat memungkinkan kalau mengikuti proses yang benar. Politisi sama. Pandangan saya. Seorang anak wali kota, dia boleh kok bermimpi jadi wali kota. Buat saya sih itu. Anak presiden boleh bermimpi jadi presiden asalkan mengikuti proses yang benar, sesuai prosedur, demokratis, sesuai aturan main yang disepakati. Nah, problemnya menjadi muncul kalau ini dipotong. Apa semua aturan ini dipotong hanya karena dia anaknya siapa, dia familynya siapa, dia kerabatnya siapa, dia dipotong. Ini jadi persoalan. Menyentuh sense of fairness dari teman-teman yang lain yang berjuang dari bawah, yang mengikuti proses satu persatu, tahap demi tahap, mengikuti kaderisasi dan seterusnya, belajar di tengah masyarakat. Ini akan berpotensi memotong mimpi, cita-cita dan masa depan semuanya. Bukan hanya kita-kita yang misalnya kemarin di Pilpres mendukung calon yang berjuang dari bawah, tetapi buat yang mendukung calon yang hari ini menang pun, itu juga akan mengganggu masa depan mereka kalau praktek semacam ini akan diteruskan terus tradisinya. Nah, ya, apakah ini juga bukan suatu kegagalan masyarakat sipil dalam melakukan pengkaderan para pemimpin? Ya, pemimpin itu cerminan dari masyarakatnya. Artinya saya nggak bisa menyalahkan ini hanya serta-merta, ini salah A, salah B, salah satu institusi. Sipil, salah semuanya, tanggung jawab semuanya. Jadi kan kalau kita perhatikan lah sekarang lembaga politik itu kan yang ready kaderisasi itu nggak banyak gitu. Yang lain cuma mikirnya ya adalah cuma sana, cuma sini, cuma sana, sini. Akhirnya orang juga berpikir instan bisa di sini ya pindah sana aja. Betul. Kan begitu. Betul. Dan itu nggak menjadi perhatian serius. Dan itu harusnya jadi otokritik para politisi juga. Iya. Makanya penting untuk menguatkan partai ID menurut saya, Pak. Di semua tingkatan. Partai politik pun mulai harus menyadari bahwa
kaderisasi menjadi penting. Bukan karena apa? Platform, ideologi, gagasan perjuangan ini mesti dirumuskan benar-benar dan diterbitkan dalam bentuk kurikulum materi ajar untuk semua yang mau mengikuti proses di partai tersebut. Untuk ditransformasikan ke mereka. Iya, karena tupoksi partai kan memang itu. Itu melakukan pendidikan politik. Kalau dari PDIP sekarang gimana nih? Untuk pilkada, apakah membuka peluang apa istilahnya Gen Z milenial untuk maju juga? Kita membuka itu untuk siapa saja, karpetnya terbuka. Tetapi kita juga berharap sebenarnya bukan hanya kami, tapi partai-partai yang lain juga harus melakukan itu. Artinya kami punya keinginan untuk memberikan ruang siapapun. Ya kalau dia melalui proses yang baik ya sah untuk dia maju di pilkada manapun. Karena nggak hanya orang yang harus orang punya duit banyak. Faktanya kemarin salah satu yang jadi catatan di pemilu kita kan masalah money politik yang luar biasa. Itu terjadi menurut saya karena faktornya paling utama pemilu serentak. Kalau pileg ditumpuk sama pilpres ditumpuk dengan pemilihan DPD, DPR RI, DPRD, kota, provinsi, calon semakin banyak, rakyat semakin bingung. Cara calon untuk memenangkan hati rakyat ya banyak-banyakan, satu nambah. Dan itu yang tidak bisa saya lakukan waktu saya nyalek kemarin karena saya nggak punya duit. Satu, kedua saya ditugaskan untuk jadi juru bicara di Jakarta dan menurut saya lebih penting untuk saya di sini. Jadi saya jarang sekali bisa ke konstituen, ke Surabaya, dan saya memang sengaja tidak pasang banner. Jadi tidak pasang banner segala macam. Ternyata masih dapat suara 3.600. Oh, bagus dong. Jadi ya masih lumayan. Artinya untuk DPRD kota tingkat 2 kan bagus itu. Lumayan. Di dapilnya nomor berapa? Saya nomor 10. Enggak, urutan suaranya. Ya, saya lupa ya akhirnya di KPU berapa. Tapi enggak dari partai Mas Sena itu kan urutan berapa? Saya urutan ke-5. Oh, bagus dong. Jadi masih lumayan lah. Masih lumayan. Emang yang jadi berapa 1 sampai 3? Enggak, yang jadi paling kecil sekitar 5.000. Jadi saya masih bersyukur bahwa di tengah itu ya masih dapat 3.000 sekian. Bagus itu. Itu tanpa pasang banner, Pak. Saya nggak pasang banner, saya nggak jarang turun karena waktu itu saya banyak di sini. Tapi saya banyak bicara tentang demokrasi dan seterusnya. Itu. Saya pengen menggali sekarang nih, POV-nya dari Mas Seno sebagai anak muda menyikapi kondisi politik hari ini. Kita sedang memasuki masa transisi nih. Tanggal 20 Oktober lagi baru nanti ada elected presiden baru bisa menjabat. Ini kan sekarang dari partainya Mas Seno memang kayaknya sengaja ingin dirobohkan lagi gitu. Seperti ungkapan Mas Andi Wijayanto sebelumnya. Itu gimana Mas Seno, dari sikap dari PDIP gimana itu? Ya kita sebagai anak muda, saya melihat, kalau ini sebagai anak muda dulu Pak ya, sebelum nanti dari perspektif sebagai politisi partai. Saya melihat bahwa semakin sesuatu itu ditekan, semakin itu menimbulkan rasa penasaran dari teman-teman muda yang lain. Jadi kalau itu ditekan terus, kalau persepsi yang muncul di publik itu adalah ditekan terus, maka sebenarnya siapapun yang sedang menekan PDI Perjuangan atau apapun yang ditekan, ini sebenarnya sedang menumpuk investasi perhatian dan sentimen positif kepada kami. Jadi ya kalau kita nggak kuat, itu tentu ini akan jadi sesuatu. Tapi kalau kita kuat, meskipun ditekan kita maju terus, ya ini memancing simpati loh. Kayak zaman waktu Bu Mega. Zaman dulu tahun 98 itu yang terjadi. Jadi buat saya secara pribadi ya sebaiknya kalau memang ada upaya untuk menciptakan persepsi itu, yaitu bahwa kita ini sebagai partai yang dihindari, itu kayaknya harus berhati-hati dengan counterback dari masyarakat saat melihat bahwa kita dikuyok-kuyok di satu sisi. Sebagai politisi partai, jawaban saya sekarang ya kita terus maju Pak, artinya konsolidasi kita jalankan terus, rawe-rawe rantas malang putung, dan ini spiritnya teman-teman yang berjuang dengan satu kesadaran bahwa
kita berjuang nggak sekedar di ruang hampa politik, tapi kita setelah melalui pemilu kemarin 2024 yang demikian terjadi berbagai catatan, itu pilkada ini menjadi sangat penting. Kira-kira impact-nya ada nggak sih lanjutan dari Pilpres kemarin ke Pilkada sekarang ini buat PDIP? Contohnya kayak apa itu? Artinya kita juga menyadari bahwa orang-orang yang kita dorong untuk menempati jabatan strategis di publik itu harus orang-orang yang punya komitmen. Jangan sampai kemudian yang jadi pejabat publik itu satunya kata dan perbuatan nggak dilakukan. Nggak, maksud saya gini, kan sekarang ada upaya-upaya untuk memojokkan PDIP gitu ya. Berbagai narasi lah yang paling gampang dulu gini lah. Begitu Mas Ganjar kalah, Mas Ganjar di framing sombong gitu ya kan. Sekarang ini ada framing-framing lewat tangan instrumen hukum gitu kan. Nggak tahu nanti apa lagi gitu. Ini nggak masalah. Nggak, kira-kira sekarang apa lagi yang contoh-contoh yang sudah dilakukan dari tangan-tangan nggak kelihatan? Ini kan saya bilang tangan nggak kelihatan lah, karena kita nggak bisa menuduh kan. Artinya ya sebenarnya siapapun yang melakukan itu, seperti yang saya sampaikan tadi, secara DNA politik kami ini partai yang lahir dari bukan sekedar akte notarial. Artinya nggak sekedar itu lewat darah dan air mata lah. Iya, sekelompok orang ngumpul terus tanda tangan di notaris bikin partai, saya rasa enggak, tapi ada perjuangan panjang. Dan Bu Mega waktu itu mendirikan itu meskipun anaknya Bung Karno, tapi mengalami itu fase itu. Jadi kami rasa dengan tantangan semacam ini buat kami sebagai kekuatan kolektif ini pernah kita rasakan dulu. Dan waktu di era pemerintahan Pak SBY juga kita 10 tahun di luar pemerintahan. Belum merasakan. Saya memang belum merasakan, tapi sebagai kekuatan kolektif kami merasakan itu. Dan itu ada di DNA PDI Perjuangan. Kalau saya memang nggak merasakan itu, tapi saya merasakan hari ini. Sebagai bagian dari PDI Perjuangan terasa betul. Dan hari ini nggak separah tahun 98. Oh pasti. Karena hari ini nggak sampai meneteskan darah. Pasti. Artinya kalau itu sampai terjadi ya peradaban kita mundur. Ya pasti. Dan itu kalau itu dilakukan, semua visi Indonesia Emas itu saya rasa sudah buyar semua. Artinya kembali ke basic lagi, kita memperjuangkan hal dasar. Sekarang ini kan ada dua narasi besar ya. Ada beberapa kelompok ingin mengatakan asal bukan ini. Asal bukan keluarga dinasti maju. Di beberapa ada berapa ya? Kalau saya perhatikan ada 3 provinsi lah. Ya kan, 3 provinsi besar. Yang tadinya itu suara PDIP cukup kuat. Itu cara PDIP menangis itu gimana itu? Upaya-upaya ini kan, karena kekuatan ini kan juga masih hampir sama itu dengan Pilpres kemarin. Gitu. Satu, saya rasa perlu ada beberapa catatan yang kami rasa ini tidak bisa dilepaskan. Satu, bahwa variabel pilkada ini juga akan dipengaruhi dengan situasi akan ada pergantian presiden. Artinya pengaruh proksi kekuatan dominasi politik dari presiden hari ini itu akan selesai di 20 Oktober. Dan nanti epicentrum dan kekuasaan di pusat saya rasa akan bergeser ke Pak Prabowo. Satu, polarisasinya juga akan berubah. Polarisasinya, petanya itu akan berubah semua. Dan hari ini Pak Jokowi nggak punya partai. Nah, kalau Pak Prabowo masih ketua umum Gerindra. Jadi kami rasa apapun itu pasca pelantikan presiden baru, epicentrum kekuasaan akan sangat berubah. Siapapun yang mencoblos itu nanti akan mengalami masa uji selama sekian bulan menuju pilkada ini. Dan masa uji itu artinya untuk memikirkan ulang, udah bener nggak ya kemarin nyoblos pasangan yang diendorse oleh kawan-kawan ini. Ini akan ada masa uji. Kapan masa ujinya? Sekarang. Apakah undang-undang Tapra itu mengindikasikan narasi keberlanjutan? Saya rasa enggak. Apakah perubahan MA atas ambang batas usia itu adalah bagian dari narasi keberlanjutan? Saya rasa enggak. Apakah UKT naik itu adalah keberlanjutan? Enggak. Padahal janji kampanye yang diberikan kemarin itu adalah janji keberlanjutan. Janji keberlanjutan dari program yang telah dilaksanakan 9 tahun terakhir. Yang itu pada waktu itu Pak Jokowi masih jadi petugas partai, Pak. 1 tahun terakhir baru ingin jadi diri sendiri dan berubah semua itu. Jadi raja itu ya. Jadi apapun lah ya. Saya enggak mau menyimpan.
tahun berapa itu ada suatu poster gitu, beli itu pakai Oh gitu. baju Raja Jawa di daerah Purworejo sana. Iya. Itu kan dari partainya Mas Seno kan, oh enggak ini. Faktanya itu kayak prediksi gitu. Iya. Ya secara resmi kan kita sudah meminta maaf di Rakernas kemarin bahwa bisa jadi ada banyak kader-kader kita yang tidak bertindak sesuai amanat partai dan itu bisa berlaku untuk siapapun. Ya, ngomong-ngomong soal ini tadi ya, kebijakan yang terakhir-terakhir ini, KT, Tapera, kemudian yang paling hari ini bikin headline di mana-mana adalah IKN. Ya. Tadinya IKN ini kan akan dipresentasikan ke rakyat Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2024 di mana akan dilaksanakan upacara bendera memperingati itu di sana yang kabarnya sampai 3.000 orang. Tapi ternyata hari ini gagal. Udah pasti gagal. Dan kembali ke Jakarta kayaknya. Ya, saya meskipun saya belum pernah ke IKN secara langsung, tapi ada banyak kawan-kawan saya yang tinggal di daerah penyokong IKN, Samarinda mana, dan banyak yang cerita ke saya tentang IKN. Dan banyak yang bilang bahwa ya belum terlalu siap untuk kemudian melaksanakan upacara. Ini perspektif teman-teman yang di sana. Saya sebenarnya begini. Dulu kan kenapa alasan kita mendukung IKN sebagai partai itu? Kan karena ya kita mikir itu adalah bagian dari cita-cita Bung Karno yang ingin diwujudkan oleh Pak Jokowi untuk menggeser Jawa sentris jadi Indonesia sentris dan semua narasi lainnya itu. Tapi hari ini faktanya investasi dari asing juga nol. Sampai Pak Balil diminta Pak Mahfud nyari-nyari lagi gitu, nyari terus gitu, nol. Dan kemudian ya banyak hak-hak masyarakat adat yang itu dipersoalkan oleh kawan-kawan di sana. Banyak catatan yang terjadi di IKN yang itu ya memprihatinkan kalau bicara tentang itu. Nah, jadi kalau buat saya sendiri ya lebih baik ya sudahlah kalau ini Jakarta ini kan sudah jadi epicentrum dari kegiatan politik bisnis Indonesia. Ya kalau memang belum siap ya ngapain dipaksa sih hanya untuk kemudian narasi legacy di akhir masa kepemimpinan. Buat saya lebih baik ditimbang ulang dan dikaji dengan lebih baik. Toh faktanya kepala dan wakil kepala otorita IKN juga sampai mengundurkan diri. Dipaksa mundur. Katanya gitu. Dimundurkan gitu. Tapi ngomong-ngomong apa nggak jadi semacam presiden Hambalang jilid 2 nih? Ya itu kan kalau memang niatnya pemerintah adalah meneruskan itu, harusnya ya nggak takut dengan semacam itu. Tapi kalau memang ada pikiran atau ada asumsi menuju ke sana, ya semoga teman kita yang bule itu, yang viral itu, ya janganlah ditangkap sama teman-teman yang lain-lain. Saya rasa dia hanya menyuarakan kata hatinya ya, secara pribadi lah ya. Kalau menurut Mas Seno nih ya soal Tapera dan UKT ini kan kayaknya kebijakan yang tidak ini banget ya, tidak sensitif terhadap ya memang kondisi masyarakat hari ini gitu loh. Betul. Dan itu bertubi-tubi. Artinya semacam checking the water terus direvisi, checking the water direvisi. UKT naik jret tiba-tiba nggak jadi. Iya, betul. Tapera juga nanti kita ini nggak hanya itu, RUU penyiaran yang mengancam pers, RUU MK, RUU macam-macam, Polri yang itu muncul bertubi-tubi jret. Tiba-tiba ambang batas usia MA ditetapkan oleh Mahkamah Agung untuk calon kepala daerah. Saya merasa semacam ini rakyat sedang dikecoh gitu oleh situasi isu-isu case ini agar untuk ini lolos. Karena hanya sidang 4 hari. 3 hari atau 4 hari? 4 hari. Seingat saya 4 hari. Ya. 3 hari sidangnya, hari keempat sudah putusan gitu ya. Ya itu kan proses yang sangat singkat. Kalau kita mikirkan tentang berbagai peraturan yang lain itu yang lebih urgent malah lama sekali. Dan ini tiba-tiba 4 hari lolos di tengah masyarakat fokusnya masih bicara tentang UKT, undang-undang yang dan kebijakan yang lain. Nah, itu yang saya rasa ya
ada apa ini? Apakah ada something behind the rock gitu yang sedang terjadi? Susah untuk melarang civil society, masyarakat untuk berpikir ke arah sana. Karena itu terlalu bertubi-tubi. Itu kalau di ilmu komunikasi namanya agenda setting. Iya. Jadi setting begini ya orang nggak terlalu fokus ke sini. Ada kasus Vina, tiba-tiba ada kasus di blow up kasusnya SYL. Iya. Tentu itu menyita fokus dan energi masyarakat. Terakhir adalah kasusnya Mas Hasto. Ya. Itu kan untuk mendistract juga sebenarnya. Ya, betul. Ya, saya nggak mau berasumsi apakah itu bagian dari upaya agenda setting yang tadi kita bicarakan atau tidak. Yang pasti kan kita mencoba untuk patuh hukum. Saya ikut mendampingi Mas Hasto waktu di Polda, dan di situ sebenarnya undangannya bentuknya adalah undangan klarifikasi. Boleh hadir, boleh nggak hadir. Tapi kan diputuskan untuk hadir. Artinya ini menunjukkan ya kita siap. Kalau nggak hadir nanti persepsinya di publik macam-macam. Dan kita menunjukkan bahwa kita patuh hukum. Di KPK pun hadir. Gitu. Artinya jadi presiden kemarin. Meskipun jadi presiden, nah kita kan berada profesional dong. Ya. Kita saja taat hukum, kita hadir. Masa kemudian ada tindakan yang unprosedur, perampasan HP dan lain sebagainya tanpa terkomunikasikan kepada kuasa hukum. Nah, hal-hal semacam ini kan nggak sesuai sama KUHP untuk bicara tentang berita acara perkara. Itu yang kita persoalkan dari proses kemarin. Tapi apapun kita ikuti jalannya. Kalau memang kemudian timingnya sangat bertepatan, saya nggak mau berasumsi, tapi ini terlalu berdekatan. Ya paralel ini mah. Polda berjalan, iya KPK berjalan, padahal lagi persiapan pilkada dan dekat sekali dengan masa pergantian pimpinan KPK. Ini timingnya sangat dekat. Apa kabarnya disayembarakan? Ya kalau kabar di netizen, medsos kan macam-macam. Tapi spekulasi lah itu semua. Tapi timing ini loh, ini yang membuat orang pasti kemana-mana pikiran. Nah ini ada, saya ini nih, pertanyaan dari masyarakat mungkin saya juga gitu ya. Kalau kita melihat kronologi kejadian dari pilpres sampai pilkada, ini kan kayaknya PDI bertahan aja. Kok nggak ada serangan balik gitu ya? Kan orang menunggu itu. Iya. Saya pribadi ya Pak ya, saya cukup senang dengan statementnya Pak Mahfud gitu, yang sangat berani sebenarnya. Iya. Kan demi kebusukan udah muak, udah biarin aja gitu. Nanti kan pada waktunya itu akan runtuh semuanya. Kalau kita sih kita berupaya untuk terus taat hukum, kita pakai jalur konstitusi dan menghargai Indonesia sebagai negara hukum. Jadi upayanya upaya hukum terus, upaya yang sesuai dengan kaidah hukum. Kalau misalnya kita ngawur dengan cara-cara yang nggak sesuai dengan konstitusi, yang diresikokan kan ya gimana, kurs lagi nggak stabil, politik berpengaruh terhadap ekonomi, harga-harga naik. Ini yang kita pikirin. Nah, konteksnya kan gini. Kan PD itu mendapat tekanan terus nih, serangan ya. Secara hukum, secara politis, kemudian banyak lah ya. Nah, tadinya kan masyarakat tuh sempat berharap PDIP melakukan serangan balik. Ya, nggak tahu bentuknya seperti apa. Sampai akhirnya kelas kemarin kan orang berharap, oh ada suatu kejutan lah, sesuatu yang radikal tapi konstitusional gitu. Semuanya masyarakat kan begitu. Paling gampang lah menarik menteri-menteri dari kabinet atau misalkan apakah langkah lain, nggak tahu. Oke. Satu, realitas politik yang harus kita hadapi sekarang adalah momentum pilkada. Dan pilkada ini sangat penting untuk diberikan energi. Kita nggak pingin cara-cara yang kita kritisi waktu pilpres kemarin direplikasi dilakukan pilkada. Kita harus melihat situasi realitas politik itu sebagai partai, bahwa pilkada ini penting untuk menyiapkan calon pemimpin dan rebound di 2029, kita sangat menyadari. Maka partai menyikapi dengan serius dan berhati-hati. Rakernas memang fungsinya, kalau bicara Rakernas Pak ya, memang fungsinya secara historis itu adalah ngomongin tentang hal-hal yang sifatnya instrumental. Jadi programnya apa, secara kerakyatan, terus strategi pemenangan pilkada bagaimana. Dan Rakernas secara mekanisme partai nggak
desain untuk mengumumkan tentang sikap politik. Ya, jadi kongres ya tuh. Kongres yang mengemban domainnya di sana. Gitu. Persoalan kita menerima aspirasi sebaiknya di luar atau di dalam boleh dilakukan, tapi pengambilan keputusan ya di kongres. Dan 2019 kita melakukan itu, kongres. 2014 juga pada saat kongres. Jadi kita menyiapkan itu. Kenapa kok kita nggak menarik para menteri dari kabinet yang saat ini existing? Saya mencoba untuk melihat bahwa PDI Perjuangan ini kan yang ikut mendirikan pemerintahan ini pada awalnya. Jadi posisinya dilematis dong. Posisinya itu desain yang kita buat, yang akhirnya jadi nawacita dan seterusnya. Ini kan pemikiran teman-teman dari PDI Perjuangan juga, ada Mas Andi Wijayanto di sana, ada para pemikir-pemikir partai di sana yang ikut menyumbangkan itu. Nah, kita bertanggung jawab mengawal. Itu beda cerita sama pemerintahan besok. Yang jadi aneh adalah kalau nggak ikut memenangkan, tiba-tiba buru-buru bergabung, ini yang aneh. Ya kita memenangkan dan kita ikut mendudukkan kader kita yang terbaik untuk menjadi calon presiden dan menang di 2019-2014. Lalu sekarang karena kita mengkritisi, kita disuruh untuk keluar dari pemerintahan ini. Saya rasa ya satu yang wajar kalau kita melaksanakan tugas sampai akhir. Jadi saya berpikir pernah lihat gini, kok penumpang jadi pengen menguasai kendaraan gitu. Iya, kalau ngusir pemilik kendaraan, asalnya ngusir yang punya kontrak kendaraan itu gitu. Iya. Terus saya berpikir gitu. Harusnya mana sekarang ya gitu loh ya. Harusnya kan no player should be bigger than the club. Kalau di sepak bola itu gitu, Pak. Dulu kan mereka cuma nunggu di tikungan, ya Pak yang menang baru ikut kan gitu. Tapi begitu ikut naik, mereka ikut menguasai kendaraan kayak gitu. Iya. Paham maksud saya kan? Iya, betul. Saya lihat kondisi partai-partai sekarang kayak gini, oportunis banget gitu. Iya. Lah ini orang ini kayak gini. Gitu. Iya. Dan kita berharap lah kalau bisa ada mekanisme konstitusional yang memungkinkan untuk partai-partai menguatkan pelembagaan partainya. Biar nggak seperti ini terus. Maksudnya gimana tuh kelembagaan partai itu? Biar teman-teman juga tahu itu. Contohnya kelembagaan partai itu jadi menguatkan ya struktur dan sistem partainya. Artinya nggak bisa orang itu seenaknya sendiri kampanye untuk dirinya tanpa membawa program perjuangan dari partainya masing-masing. Misalnya kita kan pernah mengusulkan proporsional tertutup. Ya. Kalau di pileg, jadi di pileg itu hari ini kan kita menganut asas proporsional terbuka. Jadi orang milih nama, bukan milih partai. Hal ini membuat banyak partai milih aja orang yang kira-kira terkenal, yang isi tasnya banyak, yang berduit untuk dia maju, dan partai menggunakan nama besar orang ini untuk membesarkan suara partai. Nah, jadi itu yang kita mencoba. Kalau logo partai yang ada di situ, ya sudah, partai-partai dan caleg-caleg yang muncul harus mengkampanyekan partainya masing-masing. Misalnya salah satu cara yang kita usulkan. Begitu-gitu, Pak. Nah, sekarang kalau kita bicara narasi-narasi anak muda ini. Iya. Ini kan sudah dipakai ini. Iya. Jadi semacam namanya di istilah hukum apa ya? Original intent ya. Iya. Kan udah dipakai itu di MK juga, di overuse lah. Overuse. Menurut Mas Ena gimana itu? Tepat nggak sih itu? Ya overuse buat saya. Artinya terlalu sering digunakan sampai kehilangan artinya. Jadi kayak orang kalau misalnya saya ngomong botol, ini kan botol diomongkan terus sampai saya jadi di alam pikiran saya itu gitu ya? Nggak sampai hilang artinya. Apa sih artinya botol ini? Saking seringnya saya bicara. Dan ini ngomong tentang anak muda ini jadi kehilangan konteksnya, Pak. Milenial itu 2019 jadi kata yang paling seksi di politik. Milenial, semuanya ngomong milenial. Jadi magic word gitu. Magic word. Pokoknya milenial pasti ini berpengaruh secara elektoral. Gitu. Jadi milenial. Bikin acara apapun, pokoknya ada milenialnya berarti oke. Gitu. Main catur milenial, ini pasti ini oke nih. Terus senam bareng milenial, meskipun yang datang tidak ada yang milenial, pokoknya ada judul milenialnya, itu berarti sudah milenial. Sekarang Gen Z nih kata magic wordnya. Saya merasa overuse. Sebagai bagian dari anak muda saya pengen protes juga. Dipakai terus gitu, tapi nggak berada pada esensinya, nggak substansinya, nggak ada. Ngomong Gen Z, memangnya apa sih Gen Z itu juga kadang banyak yang nggak ngerti. Sekedar anak muda dianggap Gen Z.
Padahal usianya sudah 30 sekian tahun misalnya. Sudah 40 tahun. 40 tahun. Jadi enggak, terus Gen Z itu apa? Yang diperjuangkan apa saat bicara tentang Gen Z? Kehilangan makna. Nah, anak-anak muda ini yang memang usianya Gen Z, jadi nggak ngerti apa yang dibicarakan sama orang-orang ini, meskipun pakai judul Gen Z. Gen Z. Loh, kita ini yang memang usianya muda, Pak, milenial dan Gen Z, nggak pernah merasa diri sebagai Gen Z gitu, nggak pernah pakai nama itu. Nggak ada pengkategorian. Nggak ada pengkategorian itu, nggak ada. Itu kan yang diomongkan di klasifikasi akademis saja, nggak pernah kita ngomong masalah itu. Tujuannya itu biasanya untuk marketing sih sebenarnya. Iya, untuk marketing biar kelihatan menarik. Clustering gitu loh. Iya, Clustering pasar. Persoalannya adalah secara politis itu membuat ini kehilangan konteks buat saya. Dan itu berbahaya. Akhirnya konsekuensinya apa? Gen Z diomongkan terus. Akhirnya siapapun pokoknya kira-kira muda, kira-kira ini pasti sesuai dengan logika pasar. Oh, anak presiden, anak gubernur, anak apa, pokoknya jadi keluarga-keluarga yang pokoknya muda ini dimajukan. Tapi kehilangan konteks. Betul. Kehilangan substansi. Substansi. Muda itu apa sih? Muda itu energik, muda itu berproses, muda itu berjuang, muda itu nggak pakai ordal, muda itu belajar, muda itu apa? Dulu begitu. Apa namanya, konteks muda itu pada waktu tahun 45, mungkin tahun 98, konteksnya muda itu identik dengan kata-kata ini. Hari ini karena Gen Z dan milenial ini terlalu di overuse oleh dunia politik praktis kita, akhirnya kehilangan makna muda itu apa? Yes, nggak tahu ya apa ya, pokoknya ini usia secara biologis muda, itu yang jadi problem, Pak. Tapi saya juga melihat ini ya, Gen Z, anak muda itu jadi semacam membenarkan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh dinasti sekarang. Kalau saya bukan masalah membenarkan atau enggak, tapi nggak peduli aja. Enggak, maksudnya mereka selalu menggunakan itu kan untuk sebagai tuntutan itu, masalahnya anak muda, makanya di kesempatan anak muda. Iya, tapi bukan berarti kita nggak sadar, Pak. Saya melihat teman-teman sebaya saya itu bukan nggak sadar. Kawan-kawan sebaya saya itu mereka sangat melek kok dengan teknologi. Di Twitter, di apa, diskusinya juga sangat intens kok, dan sangat kritis. Tapi fokus isunya bisa jadi berbeda. Artinya fokus isu tentang misalnya hal-hal yang sifatnya itu spesifik, kesetaraan gender, tentang climate change, tentang teknologi, itu kan juga bagian dari spektrum politik. Tapi dikaitkan dengan politik elektoral ini gimana ini? Sosdem lah itu dia. Iya, gimana mengkaitkannya dengan politik elektoral, pencalonan, masalah demokrasi dan seterusnya? Buat saya ada nggak matching gitu antara apa yang kemudian kita merasa sebagai bagian dari urgensi dengan apa yang menjadi urgensi dari teman-teman di kalangan muda. Menyamakan agenda ini ya. Ini nggak sama nih. Jadi berjalan di tracknya sendiri-sendiri. Teman-teman muda ini juga bisa protes juga kalau dibilang nggak ngerti politik. Kita ngerti kok. Gitu. Apa yang terjadi di istana itu kita ngerti. Cuman kemudian terus impact ke hidup saya apa nih? Pada saat impactnya itu adalah terkait dengan UKT, impactnya adalah terkait dengan tapera, impactnya adalah terkait dengan apapun itu yang dia ngerasakan langsung, dia akan berteriak. Persoalannya adalah belum terasa bahwa nepotisme, asas orang dalam ini bisa berpotensi mengambil hak mereka untuk jadi pemimpin di negeri ini. Itu message itu teman-teman belum terlalu merasakan. Kenapa? Karena mungkin ya bukan mereka yang kemarin harus melawan calon-calon itu pada saat di pemilu. Closing statement aja nih. Oke. Secara pribadi, Mas Seno menilai kondisi politik kita hari ini seperti apa? Itu anak-anak muda ikut bergabung karena banyak yang harus diperjuangkan. Kalau kondisi politik kita nggak ada PR, kondisi politik kita fine-fine aja, sistem berjalan dengan baik, nggak ada penyimpangan, nggak ada aturan yang 4 hari disahkan, saya rasa terus untuk apa lagi kita berjuang kalau semuanya sudah settle. Tapi di saat situasi ini banyak yang harus diperbaiki, ini kesempatan buat anak-anak muda menyumbangkan pikirannya, ikut berjuang, merasakan suka dukanya, menghadapi konsekuensinya,
berjuang itu kan banyak konsekuensi pengorbanan saya rasa. Pasti. Kehilangan macam-macam. Ya. Dan tapi itulah the thrill itu. Ada sensasi adrenalin bahwa kita melakukan sesuatu untuk alasan yang jauh lebih besar. Dan di saat kegelapan itulah hari ini bukan hanya kalau dulu kan quote-nya di dalam kegelapan lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Tapi kalau saya hari ini kita punya kemampuan untuk tidak sekedar nyalakan lilin, tapi bikin lampu bisa ini. Dengan teknologi kemudahan yang ada, itu bikin lampu bisa ini. Nggak perlu hanya nyalakan lilin. Ya, mari kita berbagi peran untuk nyalakan lilin itu, bikin lampu itu. Jadi jangan menunggu cahaya dari ujung lorong ya. Iya. Harus kita meng-create ya. Iya, kalau perlu ini pakai dinamit, lorongnya diledakkan duar itu udah langsung cahaya semua. Kalau saya banyak cara untuk hari ini kita melakukan apapun. Ya. Terima kasih Mas Seno kesempatannya. Terima kasih. Meluangkan waktu di satu podcast kehormatan. Petisi Brawijaya. Terima kasih. Ya. Jangan Petisi Brawijaya dengan Seno Bagaskhoro. Ya, banyak hal yang menarik dapat kita gali, terutama POV-nya sebagai Gen Z, anak muda yang ternyata dia sendiri merasa banyak diperalat untuk jargon-jargon politik, ya akhirnya menjadi sesuatu yang overuse katanya. Ya. Ini menarik ya. Tapi setidaknya di perbincangan tadi kita juga bisa melihat bahwa ternyata masih ada anak muda seperti Mas Seno ini yang masih peduli dengan kehidupan bangsa dan negara ini dan masa depannya. Ya. Semoga perbincangan ini kita semua, terutama anak muda, Gen masa muda, untuk kembali memperbaiki kehidupan bangsa kita yang bisa dikatakan hari ini tidak baik-baik saja. Terima kasih dan merdeka!